Intinya itu merawat data. Ada 3, meninggal dunia 17 tahun dan perubahan data kependudukan. Sinergi dengan Disdukcapil ini menjadi kunci ya Bu ya, supaya data tetap akurat. Kami sangat berharap masyarakat itu lebih aware juga terhadap demokrasi di Indonesia dengan cara coba mengecek lah gitu. Halo teman pemilih, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Edo bisa hadir kembali di podcast KPU Kudus. Kalau kita ngomongin KPU, yang terbayang tuh pasti bilik suara, surat suara, sama penyoblosan. Pokoknya tentang pemilu-pemilu. Tapi pernah nggak sih kepikiran yang dikerjakan KPU saat nggak pemilu tuh apa ya? Nah, hari ini kita akan bahas salah satu tugas penting KPU, yaitu pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau yang bisa disingkat PDPB. Dan pastinya saya nggak sendirian. Telah hadir di studio sosok yang sangat ahli di bidang ini, anggota KPU Kabupaten Kudus, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Ibu Muftakhur Rohmah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Edu. Gimana Bu Miftah kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Bu ya, kita langsung mulai aja ya diskusinya. Jadi mungkin banyak orang yang mengira kalau kerjanya KPU itu musiman. Iya. Nah, bisa diceritain nggak ya Bu ya? Jadi kalau pilkada usai atau pemilu usai, apa aja yang dikerjakan sama Divisi Perencanaan Data dan Informasi? Jadi kalau namanya Divisi Perencanaan Data dan Informasi, jadi ada perencanaan, ada data, dan ada informasi. Nah, di sini Divisi Perencanaan Data dan Informasi atau bisa disingkat Rendatin, kita mengingatnya, itu memastikan bahwa kita itu menjabarkan program dan anggaran, kemudian kita melakukan evaluasi, kemudian pengendalian terhadap program dan kegiatan, kemudian juga terkait dengan pemutahiran data pemilih dan juga pengelolaan teknologi aplikasi teknologi informasi yang ada di KPU serta pengelolaan terhadap hasil dan pengelolaan dan penyajian hasil pemilu maupun pilkada begitu. Itu untuk yang divisi Rendatin. Yang kemudian kita jabarkan biasanya kalau kegiatannya ya yang rutin itu kita ada perencanaan kegiatan tiap bulan di akhir bulan, kemudian kita melakukan evaluasi selalu di awal bulan, kemudian selama 1 bulan full itu kita melakukan penyusunan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi kita ada helpdesk yang tiap hari maksudnya buka. Banyak ya Bu ternyata ya Bu ya. Ya. Tadi tuh Bu Miftah sempat bahas tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan ya. Mungkin tuh banyak teman pemilih yang masih asing mendengar istilah kayak gini tuh. Kalau boleh dijelaskan apa itu pemutahiran data pemilih berkelanjutan dan kenapa itu penting untuk dilakukan? Jadi KPU dulu itu melakukan pemutahiran data pemilih itu awalnya dari model istilahnya periodic list, kemudian menjadi continuous list. Jadi pemutahiran itu dilakukan terus menerus. Jadi perbedaan periodic list dengan continuous list, kalau periodik itu hanya menjelang pemilu atau pilkada, nah kalau yang berkelanjutan itu berkelanjutan. Kemudian keuntungannya salah satu bahwa untuk yang periodik itu dia ada kecenderungan untuk terjadi kesalahan lebih besar karena waktu yang diperlukan untuk melakukan pemutahiran itu kan sedikit ya, karena hanya menjelang pemilu atau pilkada itu kan rentang waktunya kan terbatas, sehingga kadang ketika kita melakukan pemutahiran itu
dengan keterbatasan waktu itu kan menjadikan hasilnya kurang maksimal. Nah, kalau yang berkelanjutan itu karena waktunya panjang, kemudian orang bisa memberikan masukan, tanggapan dengan waktu yang panjang, relatif panjang itu menjadi lebih akurat dan mutakhir gitu dan komprehensif sistemnya itu. Kemudian peran masyarakat juga di sini kalau di periodic list itu hanya atau model periodik itu dimutakhirkan oleh Pantarleh gitu, melalui coklit. Nah, kalau yang berkelanjutan itu kita eh, ada peran masyarakat gitu untuk ikut melakukan proses pemutakhiran. Efisiensinya lebih efisien yang berkelanjutan gitu karena kalau yang periodik itu butuh tenaga yang besar ya untuk Pantarlih itu. Kalau yang periode berkelanjutan terus kan karena dengan waktu yang panjang kemudian masyarakat bisa memberikan masukan tanggapan kita jadi itu lebih efisien dan kemudian yang keuntungan lagi adalah dalam nanti ketika kita menggunakan PDPB ini eh, saat akan melakukan penyusunan DPT untuk pemilu berikutnya atau pilkada berikutnya itu akan menjadi lebih mudah karena kan data kita kan sudah bagus mulai dari awal ini. Jadi misalnya setelah pemilu, setelah pilkada ini ya, setelah pilkada, kemudian masih ada pemutakhiran, terus gitu yang meninggal sudah dicoret, kemudian yang 17 tahun sudah masuk, TNI Polri sudah apa namanya sudah ya sesuai lah TMS ya TMS, kemudian yang harus masuk begitu kan, akhirnya datanya sudah bagus dari awal. Tinggal nanti menjelang pemilu atau menjelang pilkada itu tinggal kita melengkapi aja yang apa ya tinggal disempurnakan gitu. Oh iya. Oke, jadi berarti intinya itu merawat data secara berkala atau secara rutin gitu ya Bu ya. Ya. Nah, kalau begitu apa saja kriteria-kriteria yang perlu dimutakhirkan datanya Bu? Ya, yang pertama orang meninggal dunia. Jadi meninggal dunia itu yang masih di DPT itu akan kita TMS-kan. TMS itu tidak memenuhi syarat, artinya kita coret, kita keluarkan dari DPT. Kemudian yang kedua itu yang sudah 17 tahun. Yang 17 tahun ini kan harus sudah masuk. Ya, itu kita masukkan. 17 tahunnya pada saat kita melakukan pemutakhiran data pemilih. Jadi misalnya ini ya, teman pemilih pada hari ini sudah 17 tahun. Nanti pada hari ini pula teman pemilih boleh mendaftarkan diri atau datang ke KPU atau melalui laman kita dan daftar menjadi pemilih gitu. Itu sudah bisa dilakukan yang 17 tahun. Kemudian yang ketiga adalah yang terjadi perubahan data kependudukan. Perubahan data kependudukan itu bisa pindah datang atau pindah keluar. Pindah datang itu misalnya dari luar Kudus ke Kudus. Nah, itu nanti didata di Kudus. Nah, kemudian pindah keluar, ya, misalnya keluar dari Kudus, maka nanti kita akan keluarkan atau kita TMS-kan di DPT Kudus. Kemudian juga yang alih status. Jadi status dari TNI Polri misalnya sekarang sudah pensiun, maka nanti kita bisa masukkan ke dalam DPT. Kalau yang misalnya adik-adik baru diterima taruna TNI Polri, nah itu nanti kita TMS-kan. Gitu. Jadi ada 3, meninggal dunia 17 tahun dan perubahan data kependudukan. Oh, cukup banyak ternyata ya Bu ya. Selama menjalankan tugas ini di lapangan, pasti ada banyak cerita nih Bu. Pernah nggak menemukan kasus yang unik dalam pelaksanaan kegiatan ini? Untuk pemutakhiran data pemilih mulai dari kita ketika mau pemutakhiran di pemilu, pilkada, kalau yang unik itu banyak banget. Iya. Tapi ada yang nggak bagus untuk diceritakan. Oh, tidak bagus. Tidak usah Bu kalau itu. Yang unik-unik lagi itu apa ya? Ada juga yang misalnya dia punya orang tua 2 gitu, datanya 2 itu ya ada gitu. Tapi karena sekarang itu kan kita jadi ada orang yang
jadi anak angkat, kemudian di kakaknya bapak yang lama ada, di kakak bapak yang mengangkat itu ada. Tapi sekarang kan kalau dukcapil itu kan one ini ya, apa sih, satu identitas, single identity ya. Jadi kalau sudah di dia sudah daftar KTP-nya di mana, yang kakak mana, yang satu kan nggak bisa. Nah, otomatis ya. Otomatis nggak bisa. Jadi awalnya ganda tapi ternyata nggak ganda gitu. Tapi ada juga yang unik-unik yang kalau kita yang tim yang melakukan pemutahiran itu ya kadang geli-geli sendiri gitulah, tapi nggak usah diceritakan. Oh iya, baik. Banyak ya ternyata ceritanya ya. Menarik Bu ceritanya. Iya. Dan ini pun juga pasti juga ada dukungan dari pemerintah ya Bu ya. Ya. Terkait hal itu, bagaimana dukungan pemerintah dalam proses pemutahiran data pemilih yang berkelanjutan ini? Ya. Jadi meskipun sejak 2022 di Dukcapil itu tidak bisa memberikan data kepada kita, artinya karena data mereka sekarang itu sudah terpusat mulai sejak 2022, tetapi di Dukcapil itu sampai hari ini masih terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan di Dukcapil untuk proses validasi, mensinkronisasi data. Jadi kalau misalnya ada data yang ada yang ganda misalnya, ya itu kita sinkronkan dengan datanya Dukcapil gitu. Terus kemudian misalnya ini datanya ada yang ganda, kemudian kita komunikasikan, yang ganda diminta untuk datang ke Dukcapil, kemudian nanti dilakukan rekaman ulang dan seterusnya prosesnya di Dukcapil gitu. Dan misalnya ada data turunan dari yang kita mungkin misalnya ada data RT0, RW0 gitu. Ini orangnya nggak ketemu misalnya begitu, ya kita komunikasikan sama Dukcapil. Ya, selama ini meskipun memang tadi sekarang datanya di Dukcapil itu sudah terpusat, tetapi kita masih saling berkomunikasi, berkoordinasi terkait dengan data. Itu berarti setiap melakukan PDPB itu apakah pasti ada hal-hal seperti itu atau itu sebenarnya sekarang jarang ditemukan? Sekarang sudah lebih bagus sih menurut saya, data dari Kemendagri yang turun ke misalnya kemarin yang di pemilu 2024 ini, kemudian pilkada itu juga sudah, yang dulu meninggal dunia kan dulu ada misalnya yang di 2019 itu yang meninggal dunia udah lama masih masuk. Nah sekarang kemarin udah bersih, udah lumayan lah kita membersihkannya, tidak terlalu banyak begitu. Kemudian sistem informasi data pemilih KPU juga sangat aware, jadi lebih mudah untuk kita melakukan proses pemutahiran data pemilih. Jadi berarti sinergi dengan Dukcapil ini menjadi kunci ya Bu ya, supaya data tetap akurat ya. Betul. Terus sekarang gimana tuh? Kalau sekarang gimana tentang peran masyarakat? Maksud saya di sini bagaimana cara masyarakat yang ingin memberikan masukan, gimana caranya Bu? Ya, jadi memang menjadi persoalan itu di peran masyarakat dari kemarin ya Mas. Jadi baik menjelang pemilu pilkada, apalagi kalau misalnya yang PDPB begini, itu memang peran masyarakat itu sangat minim gitu. Kita minta untuk ngecek DPS gitu aja susah gitu. DPT aja kadang nggak dicek begitu ya. Nah ini yang kami sangat berharap masyarakat itu lebih aware juga terhadap demokrasi di Indonesia dengan cara coba mengecek lah gitu. Jadi ketika misalnya tadi sudah 17 tahun, saya udah ada nggak ya di DPT gitu. Kan data kita kan open ya, terbuka di website kan ada, maksudnya bisa dilihat gitu. Kemudian ada cek DPT yang online itu juga bisa dilihat, tinggal memasukkan
NIK gitu. Nah, kalau tidak ada di situ, belum terdaftar, maka kan bisa mendaftar ke KPU, bisa datang ke kantor, atau kalau misalnya sekarang itu kan anak muda lebih enak duduk sambil pegang HP, nah Iya. buka websitenya, atau sosmed kita. Di sosmed kita itu kan ada baik di Facebook, Twitter, Dan macam-macam. kemudian IG itu kan juga di situ kan ada informasi-informasi itu. Tinggal diklik bit.ly-nya atau pakai barcode itu nanti kan bisa masuk, kasih masukan ada aja datanya di situ, nanti kemudian kita akan memutakhirkan. Nah, kalau mau kemudian mau dicek benar nggak sih saya kasih masukan sudah benar-benar ditindaklanjuti belum gitu. Nah, bulan berikutnya bisa nanti kalau misalnya kita setelah melakukan pleno rekapitulasi di PDPB, nah itu bisa dicek. Hmm. Apa saja sih dokumen yang dibutuhkan kalau ada masyarakat yang ingin memberikan masukan, Bu? Dokumen yang dibutuhkan yang pertama KTP, kemudian KK, dan dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung ini artinya kalau misalnya meninggal dunia itu ada akta kematian. Kemudian kalau misalnya alih status dari TNI Polri menjadi sipil itu ada kayak surat purna gitu. Nah, kemudian kalau yang diterima TNI Polri juga kan ada data pendukung, artinya ada surat keterangan diterima atau apa itu ya. Berarti memang banyak cara untuk memberikan masukan ya. Salah Iya, satunya lewat website, cek lewat DPT website. tadi, atau bahkan bisa kontak langsung lewat medsos KPU Kudus. Ya, kalau medsosnya sih mungkin nggak kontak langsung ya, Iya. tapi meninggalkan pesan. Dan tapi di medsos kita itu kan ada linknya. Nah, tinggal klik di link, terus nanti bisa masuk ke linknya itu, kemudian nanti kita ngasih datanya, tinggal diisikan aja datanya. Oke, oke. Sebenarnya mudah ya, Bu, kalau berpartisipasinya tuh. Ya, nah ini eh, anak muda itu kan sekarang kan sangat ini ya, digital native ya, Iya, harusnya betul. itu kan misalnya tanpa sengaja bisa melihat medsos kita keluar di beranda mereka atau gimana kan. Saya yakin ketika misalnya sering buka-buka di medsos itu kan ada informasi-informasi terkait juga informasi PDPB juga kan, ini informasinya berseliweran sih sebenarnya gitu. Banyak yang kan tidak harus juga misalnya teman pemilih di Kabupaten Kudus itu harus melihat yang postingan dari KPU Kudus gitu. Kan informasi ini kan menyeluruh Iya. ya. Jadi PDPB itu eh, tidak hanya di Kabupaten Kudus tapi di seluruh Indonesia. Nah, misalnya teman pemilih yang tinggal di Kabupaten Kudus hari ini yang bukan warga Kudus, nah itu kan juga bisa ketika misalnya ini melihat kita podcast Postingan. misalnya ya, atau melihat informasi yang dari KPU Kudus, nah mungkin dia memutahirkan di kabupatennya. Oh, iya, iya. Oke, Bu. Ternyata memang banyak banyak solusi dari PDPB ini ya Iya. ternyata ya. Dan sebagai penutup nih, Bu, apa pesan bagi masyarakat untuk ikut menyukseskan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, Bu? Iya. Jadi harapan kami untuk seluruh masyarakat, terutama masyarakat Kudus untuk ikut mensukseskan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi satu suara itu sangat penting, meskipun masih lama gitu pemilu, tetapi data dari panjenengan semua ketika sudah kita rawat dari awal, maka kami akan memastikan untuk tidak hilang gitu. Dan ini akan menjadi mempermudah proses untuk menyiapkan pemilu selanjutnya. Jadi untuk teman pemilih, menjaga data kita agar tetap akurat bukan hanya tugas KPU tapi tugas kita semua. Jadi obrolan ini sangat membuka wawasan kita, Bu. Ibu Miftah, sekali lagi terima kasih atas waktu dan ilmunya yang Sama-sama bermanfaat Mas Edo, ini. terima kasih juga saya sudah diundang di podcast. Baik teman pemilih,
untuk terus terhubung dan mendapatkan update sekitar kepemiluan. Jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial dan jangan lupa subscribe YouTube channel KPU Kabupaten Kudus. Akhir kata, saya Edo, Saya Miftahur Rahma. pamit undur diri. Jaga hak pilihmu karena suaramu berharga. Sampai jumpa di episode selanjutnya.